Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi mawala amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, telah panjenengan saksikan dan dengarkan ada seorang dan beberapa orang khabib yang mengadakan ritual ya, minum darah Nabi kayak vampir, minum darah Nabi. Mungkin ada tempat waktu Rasulullah masih sugeng pas hijamah atau bekam ya, terus mungkin ada sisa darahnya atau tidak, atau hanya sekedar keyakinan yang sugesti saja ya, hanya dogma saja. Terus akhirnya dicampurkan ke air-air, airnya diminumkan semua orang dengan dasar pernah ada hadis bahwa barang siapa yang meminum darah Nabi ya, pada waktu sahabat Malik bin Sinan dingendikani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haram jasadmu masuk neraka karena sudah tercampur antara darah Nabi dan darahnya Malik bin Sinan. Begitu juga pada waktu sahabat Abdullah bin Zubair juga pernah meminum darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas pada waktu bekam, disuruh buang kok malah diminum dengan alasan mencintai ya Rasulullah. Beliau akhirnya dikatakan oleh beliau Rasulullah haram jasadnya disentuh api neraka, yang akhirnya ditiru-tiru sampai sekarang di Indonesia. Nah, ini apakah benar ritual tersebut? Menurut saya ya wallahu alam tidak benar. Kalau toh memang benar ada sisa darah yang sampai sekarang masih ada, toh itu mengering atau masih mencair, ya bisa kan untuk tes DNA. Kalau toh ada. Kenapa Dik Bahar bin Sumed menantang untuk membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diambil sampel darahnya, ya Nabi? Wong ada darah kok katanya, masih ada. Malah darahnya diminum oleh para khabib itu seperti vampir. Ini adalah sebuah perilaku ya, yang tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Bahkan identik menyerupai ajaran Nasrani. Di dalam Injil Yohanes, ini yang berhak untuk membedah itu adalah Ustadz Manahim Ali ya, dari Surabaya, tetangga saya sendiri. Tetapi saya belum pernah ketemu langsung dengan beliau. Di dalam kitab Yohanes ya, Yohanes itu aslinya adalah Nabi Yahya. Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya pernah istilahnya beat Nabi Isa. Nah, apakah saya ikut campur urusan agama orang lain? Tidak. Cuma saya memberitahu bahwa di dalam Injil Yohanes ya itu juga ada keterangan tentang itu. Di halaman ini loh, saya punya Injil Yohanes 6-7 ini. Injil Yohanes ada di sini keterangan tentang ini halaman 127 Yohanes 6-7. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang telah mengurus aku dan aku telah hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Nah, ini kan bahasa kitab suci itu penuh dengan amsal-amsal, perumpamaan-perumpamaan. Kalau di dalam Al-Quran itu adalah ayat mustabihat, bukan muhkamat. Jadi tidak bisa dipahami langsung dengan pemahaman lahiriah saja, tidak bisa. Sama seperti ketika dalam bahasa Nabi Isa itu anak Tuhan. Nabi Isa atau Yesus itu memanggil Bapa. Maksudnya apa? Ada persamaan bahwa seorang ayah itu ada kasih sayang, memiliki kasih sayang yang istimewa terhadap anaknya. Nah, Nabi Isa adalah nabi yang disayangi dan dikasihi oleh Allah. Jadi jangan
makan mentah bapak berarti anak ya, berarti Tuhan anak, Tuhan bapak. Ya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ini perumpamaan. Sama seperti ketika ada hadis Nabi, aku ini sakit. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit maka sama dengan mengunjungi saya, menjenguk saya. Sama seperti kata-kata seperti itu. Saya setiap malam, sepertiga malam itu turun ke langit dunia dan woro-woro untuk orang-orang yang mau meminta sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat, dan akan aku kabulkan. Kata-kata seperti itu jangan dimakan mentah. Jadi kitab-kitab yang ada, ya ini kan banyak di Indonesia ini tidak bahasa Suryani yang asli kitab Injil. Bahasa Taurat juga tidak bahasa Ibrani. Banyak yang sudah dirubah, diterjemah ke alih bahasa, bahasa-bahasa yang lain. Ini bahasa Indonesia, jadi tidak murni. Al-Quran ini masih murni. Ya, jadi disertai bahasa Arabnya aslinya, terus baru diterjemahkannya ke dalam bahasa umat manusia di mana dia berada. Jadi saya juga memiliki kitab bukan untuk menjatuhkan umat Nasrani, bukan untuk perbandingan. Jika ada yang menanyakan apakah benar-benar seorang agamawan atau tidak, seorang ulama harus memiliki begini untuk pembanding, untuk membanding. Jadi jangan meniru tradisi orang kafir, orang non-muslim. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum itu. Termasuk ya bagaimana budayanya, ya kebiasaannya yang tidak sesuai dengan tuntunan utama dalam hidup beragama kita. Kalau toh yang berhubungan dengan muamalah misalkan ya, seperti tadi YouTube, Google, Munjid, kamus Munjid, internet, ya itu nggak masalah. Sama seperti kita ukhuwah basyariyah dengan sesama umat manusia yang ada, tidak membedakan apa agamanya. Nah ini ada di antara saudara kita yang mempunyai keyakinan minum darah Nabi seperti vampir, itu kalau didengarkan oleh orang-orang awam ya memang aneh. Dan apakah benar? Saya tidak bisa membenarkan itu, karena itu ritual yang tidak ada dasarnya, hanya sekedar keyakinan saja, hanya berdasarkan dogma, doktrin saja. Tidak ada dasarnya. Kalau ada dasarnya hadis itu, memang pernah sahabat Malik bin Sinan meminum darah Rasulullah. Pernah sahabat Abdullah bin Zubair juga meminum darah Rasulullah. Pernah. Tapi tidak disuruh oleh Rasulullah. Atas inisiatif keduanya. Begitu juga ada seorang wanita yang meminum air seni Rasulullah. Pernah ada seperti itu, tapi tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Saatnya sudah kadung terjadi, ya Rasulullah akhirnya ngendika haram jasadmu disentuh oleh api neraka. Kamu akan hidup bahagia dan anak cucumu nantinya. Karena atas dasar man ahabba syai'an fahuwa abduh, barang siapa mencintai sesuatu maka dia akan melayaninya. Mencintai Rasulullah yang akan dikumpulkan dengan Rasulullah, yusarul ma'rum aman ahabba. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku, kata Rasulullah, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah. Jadi sekarang ditiru-tiru, ada ritual-ritual itu. Oleh sebab itu berhati-hatilah kawan, ya. Jangan menjadikan agama ini sebagai beban. Karena kita menjalankan ajaran agama ini, kita tambah-tambahi sendiri dari perintah aslinya. Kita tambah-tambahi sendiri sehingga menjadi berat rasanya. Orang yang mau masuk Islam itu ogah, awang-awangan, males karena melihat Islam itu, dilihat itu sudah sangar ya, berat. Oleh sebab itu, jalanilah agama ini dengan baik dan benar, dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan dan kesenangan. Senang menjalankan yang pokok-pokok saja lah. Ya, yakini rukun iman, jalankan rukun Islam, dan berbuatlah ihsan. Itu aja cukup. Yang dicari itu apa? Misalkan kita
kuliah ke Al-Azhar Kairo, ke Lebanon, ke Yaman, ke Irak sana. Yang dicari itu apa? Ya itu ilmu agama di Indonesia ini, khususnya tentang Islam itu sudah umbruan, sudah banyak. Sudah banyak, tidak perlu dicari jauh-jauh. Tidak perlu. Hafidul Quran terbanyak itu ya dari Indonesia. Hafidul Quran terbanyak, hafid, hufat itu yang paling banyak ada dari kalangan pribumi. Dari kalangan habaib itu hanya berapa persen. Yang benar-benar alim, alamah menguasai ilmu keagamaan Islam itu justru berasal dari wali songo ke kiai-kiai. Kiai itu kan petugas agama dari kalangan keraton, kasunanan, kasultanan. Yogyakarta, Mataram, Kasunanan, Surakarta, Hadiningrat, Pakualaman, Mangkunegaran. Gelar kiai itu seperti itu. Lain lagi dengan tuan guru, tenggu, dengan syekh atau apa, beda lagi. Kiai itu orang yang benar-benar menguasai ilmu agama, baik lokal ataupun global. Itu kiai. Sekarang ini kiai harus wawasannya mendunia, jangan hanya mengindonesia saja, harus mendunia. Nah, termasuk hal-hal seperti itu harus tanggap. Jika ada perkembangan informasi seperti minum darah Nabi, ritual vampir ya, seperti itu seorang kiai ulama harus tanggap. Oh, berarti ini kembali farudduhu ilallahi war rasul. Oh, ditimbang mengingat akhirnya memutuskan, oh tidak ada dasarnya itu. Toh seandainya itu dilakukan ritual minum darah Nabi itu berarti hanya lingkup kepercayaan sempit khusus thariqah tersebut, mungkin thariqah Tijaniyah ya, atau thariqah-thariqah yang lain. Inilah yang oleh kalangan Saudi Arabia melarang mengkultuskan berlebihan. Kalau di sini ada rambutnya Rasulullah SAW datang ke Indonesia itu langsung. Kalau Arab Saudi biasa karena memang di sana itu menjaga kesucian tempat suci. Khotimul Haramain, pelayan dua tempat suci. Oleh orang-orang Houthi, Syi'i dituduh Saudi itu Wahabi, itu kafir. Nah, karena membongkar tempat-tempat bersejarah. Seandainya tidak dilarang berlebihan para peziarah umroh ataupun haji pas di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka mereka kan sujud-sujud di hadapan makam Rasulullah. Dilarang oleh askar atau tentara Arab Saudi, jangan berlebihan. Begitu juga seandainya tidak dilarang oleh tentara Arab Saudi, ya, maka batu-batuan yang ada di Musdalifah, ya, di Arafah, ya, itu akan dibawa ke luar negeri Saudi, dibawa ke Indonesia sini sebagai jimat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mereka menjaga betul, melayani umat Islam seluruh dunia yang menjadi tamu-tamu kehormatan dalam beribadah kepada Allah, dalam mencari rahmat Allah, mendekati 100.000 kali watt di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, dan 1.000 watt di Masjid An-Nabawi, Madinah Al-Munawwarah, dan mendekati bila mau setrum yang 500 watt di Masjidil Aqsa dengan cara umroh paket, ya, mampir ke Al-Aqsa, Yerusalem, Palestina. Jadi kita harus berwawasan luas sekarang ini. Jasanya dari mana? Ya termasuk jasanya Google juga sebagai penunjuk sekaligus melayani para peminat dan peminta informasi. Jadi sekali lagi jangan ditiru. Minum darah Rasulullah itu jangan ditiru. Kalau toh memang masih ada darah Rasulullah sampai sekarang, ya dites DNA kan bisa. Nggak bisa, nggak ada. Sudah nggak ada lagi, itu hanya sekedar keyakinan saja. Bermain ilusi, ya, dan sugesti saja. Itu. Saya lihat itu celupno diumbut, yakin bahwa saya tidak bisa disentuh oleh api neraka. Saya pasti masuk surga karena di dalam darah saya ada darah Nabi. Ya sama seperti habaib itu. Pernah saya sampaikan pengumuman buat warga Pasuruan.
Bangil dan sekitarnya. Jenengan jangan coba-coba untuk membunuh nyamuk, karena nyamuk itu pernah menghisap darah para habib itu. Di dalam darah para habib ada darah Nabi, berarti sampai membunuh hewan yang mempunyai darah Nabi. Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Jangan hulu atau mengkultuskan atau lebay berlebihan, jangan. Sekedarnya saja, sekedarnya saja. Jangan sampai kita ini beragama hanya sekedar dogma. Harus dengan logika. Dalil nakli kita pakai, dalil akli kita pakai. Sama seperti pendapat Imam Malik, Imam Hanafi. Jadi ra'yu atau pendapat, penemuan, pemikiran, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, fa'tabiru ya ulil albab. Itu kita benar-benar bisa meresapinya. Ya mungkin ada beberapa yang tidak bisa diilmiahkan, tapi jika kita kaji terus, pasti bisa ilmiah. Gaib itu kan karena belum bisa dipahami secara akal. Dulu belum bisa, sekarang sudah bisa. Gitu. Sinyal HP, internet, tanpa kabel, itu kan ya gaib juga. Tapi sekarang sudah tidak gaib lagi. Sudah lahir, dohir. Domirnya sudah bukan dua, tapi anta. Tuh. Jadi ini harus benar-benar kita pahami secara menyeluruh dalam hidup beragama ini. Oleh sebab itu kita senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan berikanlah kemampuan kami untuk bisa menganalisa kebenaran itu. Bahwa yang benar itu memang benar, benar-benar baik, dan berikanlah kemampuan kami untuk bisa mengikutinya, melakukannya, dan tunjukkanlah kepada kami, perlihatanlah kepada kami bahwa yang batil atau yang salah, yang dosa itu ya benar-benar terlihat salah dan dosa. Jangan samar-samar ya Allah, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk mampu menjauhinya, menanggulanginya, menghindarinya, menyangkalnya. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Monggo panjenengan semua kembangkan sendiri. Ini hanya sekedar pembukaan atau muqaddimah saja. Isi dan penutupnya jenengan sendiri yang melanjutkan. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.